Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk praktikum pemrograman web 1. Praktikum selanjutnya adalah edit dan delete di dalam CRUD. Jadi sebelumnya kita sudah kita review sebentar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat basis data menggunakan PHPMyAdmin, bagaimana membuat tabel, bagaimana menginsert tabel di PHPMyAdmin. Terus yang pertama di dalam metode CRUD kita sudah bagaimana menampilkan data tersebut di dalam PHP dengan fungsi select MySQL-nya dengan fungsi read di dalam CRUD. Terus yang kedua, kita bisa menambahkan data menggunakan PHPMySQL dengan fungsi create di pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang edit dan delete di dalam PHPMySQL. Oke, baik, langsung saja. Jadi sebelumnya Anda start Apache dan MySQL-nya dulu. Pastikan bahwa PHP dan MySQL-nya sudah Apache dan MySQL-nya sudah aktif seperti ini. Terus selanjutnya adalah tambahkan script di view.php yang berwarna biru. Jadi di sini seperti ini. Kita buka notepad di view. Jadi di antara jabatan dan TR ya. Di antara jabatan dan TR sini kita pastekan. Oke, di sini kita nambahkan th aksi kurung tutup th. Terus selanjutnya dan setelah td variabel a jabatan kita copy yang berwarna biru seperti ini. Terus setelah jabatan, setelah td, di sini kita enter, kita paste seperti ini ya. Terus kita simpan. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita coba lihat dulu di dalam browsernya. Kita refresh. Oke, aksinya sudah ada, link edit dan link hapusnya sudah ada. Terus selanjutnya ini ada sama ya, versi 5 dan versi 7. Untuk edit.php kita buat file edit.php. Pastikan sesuai dengan versi Anda. Ini saya menggunakan versi 7, berarti yang ini versi 7 ke atas. Kita blok, kita copy, kita simpan dengan nama edit.php. Kita create new, terus paste. Nah, kalau sudah kita simpan. Foldernya masih sama di web ya. Save as tab-nya adalah all tab. File name-nya adalah edit.php. Kita klik simpan seperti ini. Terus langkah selanjutnya adalah update. Kita buat file update. Untuk update juga ada dua versi 5 dan versi 7 di dalam modul. Ini saya menggunakan versi 7, berarti menggunakan ini. Kita copy update.php. Kita buka notepad, klik new, paste. Kita simpan dengan nama update.php. Save as tab-nya adalah all tab. Seperti ini, terus kita save. Sudah, selanjutnya oke, kita edit dulu. Nah, form edit. Kita coba jalankan scriptnya. Kita refresh dulu. Kita coba ganti yang Zaki seumpama di sini. Form edit karyawan, nama karyawannya saya ganti menjadi Abdillah. Alamatnya adalah Gedung Muni. Jabatannya adalah supervisor. Seperti ini, terus klik ubah. Maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah, kembali ke view.
posisi nama karyawan sudah tidak Zaki lagi, sudah menjadi Abdillah. Alamatnya Kedunguni, jabatannya adalah supervisor. Kita lihat di dalam PHP MyAdmin, posisi ini sebelumnya Zaki, Pekalongan, jabatannya adalah manajer. Kita klik jelajahi, maka sudah menjadi namanya Abdillah, alamatnya Kedunguni, jabatannya adalah supervisor. Oke, sebelum ke delete, saya akan mencoba menjelaskan untuk logika dari update. Yang pertama, kita buat kolom baru, aksi. Maka di dalam tampilan seperti ini ada aksi. Terus di bawahnya, di setiap isinya itu ada link edit dan link hapus. Link edit di sini dia linknya adalah ke file edit.php. Oke ya, edit.php tanda tanya ID sama dengan variabel A, isinya adalah ID karyawan. Nah, untuk sintak ini kalau kita lihat di dalam browser, ketika edit, maka di sebelah kiri bawah di sini ya, di sini fokus di sini. Ketika saya sorot, maka dia ID-nya adalah 1, ke bawah 2, 3, 4 dan seterusnya. ID di sini adalah mengacu ke ID karyawan, field ID karyawan. Nah, inilah fungsinya primary key. Di dalam konsep edit, kita memerlukan parameter yang akan kita edit. Jadi ada parameter yang harus kita sesuaikan. Nah, di sini karena di dalam tabel karyawan dia menggunakan ID karyawan sebagai primary key, maka kita mengacu ke field ID karyawan. Pertanyaannya, apakah harus ID karyawan? Oh, kebalik. Apakah harus primary key? Ya. Karena primary key bersifat unik. Seperti itu. Kalau tidak ada primary key-nya, berarti kita akan mengedit semuanya. Oke, maka ketika kita klik edit, akan menuju ke file edit.php dengan ID-nya adalah ID karyawan sesuai dengan yang kita pilih. Maka masuk ke dalam file edit.php. Di sini yang pertama adalah include koneksi.php. Kita mengambil resource dari file koneksi.php. Terus variabel ID sama dengan variabel get ID. Nah, ini yang saya singgung di sebelumnya. Kalau form kita kan menggunakan post di sebelumnya. Nah, kalau menggunakan link, dia defaultnya adalah menggunakan get. Kenapa get? Karena ketika di sini kita klik edit, seumpama salah satu edit, maka di dalam URL-nya dia akan menampilkan ID-nya seperti ini. Nah, apakah bisa menggunakan post? Bisa. Silakan Anda buat disesuaikan saja. Berarti di sini bukan link lagi. Mana tadi? Di sini bukan link, bukan href, tapi menggunakan metode form dengan metode post seperti itu. Oke, untuk edit di sini sudah. Terus kita buat variabel edit. Variabel edit adalah MySQL fetch array, MySQL query. Kita akan mengambil data array dari query di tabel karyawan di sini. Select bintang from karyawan, where ID karyawan di sini. Kita akan menampilkan data-data di tabel karyawan dengan ID karyawannya adalah variabel ID. Variabel ID mengacu ke variabel get ID. Variabel get ID mengacu kepada link ini di view. Oke ya. Terus kita buat sebuah form edit data karyawan dengan metodenya adalah post, actionnya adalah update.php. Berarti kita perlu membuat file baru bernama update.php. Di sini ada input tipe hidden. Nah, ini bedanya dengan create. Kalau create kita tanpa perlu hidden, tetapi untuk edit kita perlu hidden. Gunanya apa? Tipe hidden ini adalah sama seperti input tipe yang lain, dia akan mengirimkan variabel tetapi tidak ditampilkan di dalam formnya. Contohnya seperti ini. Ketika kita back dulu, ketika klik edit, maka di sini tidak akan munculkan ID-nya. Karena apa? Karena tipenya adalah hidden di sini.
Tipe hidden, name-nya adalah ID. Variabel yang akan kita eksekusi adalah ID, value-nya adalah variabel ID. Variabel ID mengambil dari variabel get ID. Terus tabel border, nama karyawan. Di sini nama karyawan. Terus input tipenya teks, name-nya nama, value-nya adalah edit, variabel edit. Variabel edit mengacu kepada ini ya. Nama, karena dalam bentuk array berarti kita akan mengambil nama field-nya, yaitu nama. Maka akan ditampilkan di sini isiannya, value-nya. Terus untuk alamat juga sama, value-nya edit alamat, variabel edit alamat, jabatan juga variabel edit jabatan. Maka akan ditampilkan di sini jabatannya, value-nya disesuaikan dengan data yang kita select, kita pilih. Terus yang terakhir adalah submit. Value-nya adalah ubah. Di sini ada tombol ubah yang bertipe submit. Ketika diklik maka akan mengirim ke update.php. Nah, perbedaannya versi 5 dan versi 7 hanya ingat MySQL sama variabel con. Variabel con mengambil dari fungsi koneksi.php. Kayak sama seperti insert maupun view. Itu saja perbedaan mendasar untuk edit. Terus untuk update di sini kita include. Nah, kembali lagi fungsi koneksi.php di sini sangat penting untuk manipulasi. Kita harus menyertakan ketika berbeda file. Ini kan filenya berbeda, maka kita harus mengambil dengan menggunakan fungsi include koneksi.php. Terus variabel ID sama dengan variabel post ID. Sudah tidak get. Kenapa? Karena di dalam file id.php di sini ada input tipe hidden dan dia dibungkus dalam metode post. Berarti ID di sini sudah menjadi post. Oke, terus nama variabel post nama mengambil dari form tadi, alamat sama, jabatan sama. Terus kita buat variabel baru namanya variabel update. Isinya adalah MySQL query mengeksekusi variabel query MySQL, yaitu update karyawan. Kita akan mengubah tabel karyawan set dengan parameter variabel yang pertama adalah nama mengacu ke variabel nama di sini ya, sesuai inputan user, koma alamat, field alamat isinya adalah variabel alamat. Variabel alamat adalah post alamat inputan user, koma jabatan, nama field jabatan dengan isiannya adalah variabel jabatan. Variabel jabatan adalah post jabatan, isian dari user. Where di sini ada kondisi where ID karyawan sama dengan variabel ID. Ini yang saya maksud di awal, bahwa ketika kita mengedit nanti juga sama dengan hapus juga, itu harus ada parameter yang akan diedit. Kalau tidak nanti akan rancu, akan mengedit semuanya. Nah, inilah pentingnya Anda menguasai sintak SQL di dalam pemrograman web di sini. Kalau kita sudah main ke database, jika tidak ada parameter berarti semua data akan diubah sesuai dengan isiannya. Seperti itu. Terus di sini ada kondisi if variable update. Jika variable update-nya benar, sukses, maka di sini akan muncul keterangan data berhasil diubah. Break ganti baris akan menuju ke link kembali ke view. Ref-nya menujunya adalah view.php. Jika variable update-nya salah, maka akan memunculkan data gagal dirubah. Break kembali ke form akan menuju ke edit.php. Berarti menuju ke form edit.php-nya. Nah, ini perbedaan ke versi 7 juga sama, hanya ini MySQL query sama variable count. Ini Anda harus ingat ya. Jadi perbedaan versi PHP yang Anda gunakan, baik itu dalam bentuk development di sisi lokal maupun nantinya Anda mengarah ke server, itu pastikan Anda mengetahui versi PHP-nya. Jika tidak, nanti akan terjadi error seperti itu. Maka ketika dieksekusi akan menjadi seperti ini yang tadi.
Terus selanjutnya adalah kita buat file hapus.php. Ini versi 5 dan ini versi 7. Kita copy untuk hapus. Kita new di dalam notepad di sini. Terus kita simpan. Save as tab-nya adalah all tab. File name-nya adalah hapus.php. Terus klik save. Seperti ini. Terus kita coba. Oke, kita refresh. Terus kita coba menghapus di Susan. Hapus seperti ini. Klik. Maka data Susan berhasil dihapus. Kembali ke view. Datanya menjadi 3. Kita cek di dalam phpMyAdmin, kita klik jelajahi, maka datanya sudah menjadi 3. Seperti itu. Itu ya. Nah, fungsi hapus itu sama seperti fungsi edit. Harus ada parameter yang akan dihapus. Kalau tidak ada, maka akan menghapus semua. Ini berhubungan dengan form di view. Di sini ada array hapus sama seperti edit ya. Hapus.php ID di sini. ID variabel ID karyawan. Kita menghapus di tabel karyawan dengan ID karyawannya berapa sesuai yang kita pilih. Sesuai yang kita pilih di sini. Maka linknya di bawah di sini ya. Di sini nanti itu ada ID-nya 2, ID-nya 3, ID-nya 2, ID-nya 1 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, penjelasan dari script hapus itu adalah include koneksi sama seperti edit. Kita mengambil resource dari file koneksi.php. Terus ID, variabel ID sama dengan variabel get ID. Get ID mengambil dari mana? Dari view di sini ID. Pertanyaannya apakah harus ID? Tidak. Anda mengganti kode juga boleh. Tapi pastikan bahwa pengambilan di sini juga kode kalau kode. Oke, variabel ID sama dengan get ID. Terus variabel hapus sama dengan MySQL fetch array. Menampilkan data dari query yang ada di dalam kurung itu dalam bentuk data array. Select bintang from karyawan where ID karyawan sama dengan ID sama. Kita akan menyeleksi, mengambil semua data yang ada di dalam tabel karyawan dengan ID karyawannya sesuai yang kita pilih. Ini kita mau pilih yang mana. Selanjutnya ada variabel delete. Variabel delete adalah MySQL query delete from karyawan where ID karyawan sama dengan variabel ID. Kita akan menghapus di tabel karyawan dengan ID karyawannya adalah variabel ID. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa untuk hapus maupun edit itu harus ada parameter yang akan kita eksekusi. Jika tidak, berarti kalau menghapus, mendelete ya mendelete semua. Kalau mengedit berarti mengedit semua. Seperti itu ya. Terus jika variabel delete, karena kita eksekusinya untuk menghapus, jika variabel delete-nya sukses, maka akan muncul data variabel hapus. Variabel hapus mengambil dari ini nama, berhasil dihapus. Terus break, kembali ke view. Linknya adalah view.php. Jika variabel delete-nya salah, maka akan muncul data variabel hapus, namanya gagal dihapus. Kembali ke view sama array-nya adalah view.php. Seperti itu. Nah, perbedaan dengan versi 7 adalah ini, MySQL con. MySQL con, variabel con. Hanya itu saja untuk versi ke-7. Maka ketika sudah dihapus, maka akan hilang data tersebut. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau semua dihapus, bagaimana kalau di hidden saja? Boleh, berarti Anda tinggal mainan, ada field baru, mungkin field hidden atau field hapus. Di sana tipenya enum, ya dan tidak. Jadi ketika kehapus dia fungsinya Y, jika tidak T. Ketika diseleksi, maka harus ada parameter where hapus sama dengan T. Seperti itu. Itu hanya permainan logika saja sebenarnya. Tapi kalau default ketika Anda menggunakan delete, karena kita mengacu ke sintak SQL,
maka dia akan dihapus seperti itu. Maka ketika di sini saya contohkan Abdillah saya hapus, klik hapus, maka akan muncul data Abdillah berhasil dihapus. Kembali ke view, datanya tinggal 2. Di dalam phpMyAdmin juga tinggal 2, sama seperti di data awal. Oke, kita coba contohkan lagi, tambah data. Di sini semua M Zaki, alamatnya Pekalongan, jabatannya adalah asisten manajer. Klik simpan, data berhasil disimpan. Kembali ke view, M Zaki sudah, alamatnya Pekalongan, jabatannya asisten manajer. Kita edit, namanya Zaki Abdillah, alamatnya Gedung Uni, jabatannya adalah manajer. Seperti ini, kita klik ubah, maka akan muncul data berhasil diubah, notifikasi. Kembali ke view, Zaki Abdillah Gedung Uni manajer. Lihat di database, Zaki Abdillah Gedung Uni manajer. Terus hapus, data Zaki Abdillah berhasil dihapus. Kembali ke view, datanya tinggal 2. Dijelajahi, hilang, tinggal 2. Itu mungkin penjelasan saya untuk update dan delete di dalam fungsi CRUD PHP MySQL. Jadi Anda posisi sekarang sudah bisa memanipulasi basis data Anda, tabel Anda, dan disesuaikan dengan field-field yang Anda punya. Yang paling penting di sini adalah logika. Perlu penalaran khusus untuk menyerap langkah-langkah dalam CRUD tersebut. Tidak perlu dihafal, tetapi harus dipahami. Itu saja mungkin penjelasan saya. Silakan berdiskusi jika ada pertanyaan. Jika tidak, silakan Anda coba di rumah, Anda praktekkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.